Nah ini dia ya, E-Ranger berangkat dari Novorepnoye dan berakhir di sekitaran perairan yang ada di dekat hospital. Di sebelah kirinya Gatka. Benar-benar menjadi area yang bisa dibilang antah berantah nih, Mbak. Anta beranta atau bisa Iya. dibilang scrapping area ya. Iya, mereka harus mencari dulu tinggal-tinggal ataupun ya perbekalan dari daerah-daerah yang kecil dulu, scraping dulu. Quarry mungkin nantinya bisa digapai juga, Verifier bisa scraping, Primors juga mungkin bisa, Pochinki bisa digapai, tapi mereka mau apa enggak sih? Itu doang. Bener banget karena kalau misalkan kita turun di hot zone atau misalkan seperti area yang high risk high reward itu memang chance untuk ketemu tim lain tuh besar. Tapi sementara kalau kita lihat dari map ya, kita bisa lihat ada beberapa tim tuh kebanyakan mainnya di main island. Dan hanya ada satu tim saja yang bakal turun di pulau selatan yaitu Kaltara. Iya bener Pak, dan bahkan Novo emang kosong banget, Kosong. menjadi daerah yang nggak dihuni siapapun. Ini akan menjadi keuntungan juga buat nantinya, mungkin ada satu tim yang berani, karena di sini kita lihat ada beberapa tim yang terjun di area jembatan. Mereka mungkin mencari vehicle lalu akan pergi dan terbang menuju ke Novorepnoye. Tapi ini dia, circle pertama berada di bagian sebelah kiri, meliputi bagian perairan juga. Siapakah yang akan menjadi raja untuk di E-Ranger? Kita akan saksikan bersama-sama satu player dari Bali, yaitu D. Bersembunyi dari balik sebuah broken shack yang cukup kecil yang berada di sebuah negeri anta beranta, tapi kali ini dengan AKM-nya mencoba untuk tapping dan juga semis-semis ya spray dulu ke bagian depan lah ya, karena nggak memiliki scope juga, sambil nembak-nembak juga ya. Belum ada hasil yang didapatkan. Iya bener banget. Sementara kita lihat dari Guido, dia belum punya perlengkapan sama sekali. Kayaknya Iya, dia Pak. sama-sama turun di area scrapping. Dan ada kemungkinan nih Guido yang terakhir turun. That's why dia lebih memilih untuk terjun ke bawah, mengambil jalur air dan mungkin mencari tempat untuk looting lainnya. Dan di sisi lain kita lihat juga ada Halui. Denger ya suara si D dari Bali ini tapping-tapping. Iya. Temennya ngadu masalahnya kan, temennya tadi kayak langsung lompat ke air tuh. Woi, gue ditembakin nih, tolongin apa? Iya langsung ngadu ke temannya. Dan ini dia dari Bali. Tadi di Sanok mereka tusun 40. Wadaw. Di bootcamp. Di bootcamp ya. Mungkin sekarang makanya mereka langsung memilih area yang udah high risk, yang resikonya tinggi juga nggak mau diambil dulu, walaupun lu tinggalnya tinggi. Ya udah sabar ya, kita lepasin dulu. Mereka lebih bermain aman, bermain safe di awal-awal. Tapi D dengan AKM-nya mencoba melakukan rotasi dan juga regroup terhadap rekan-rekannya. Tapi di area lain, dan sepertinya ini di dekat George Pool ya, yang di bagian apart-apartnya Gorontalo udah menguasai bersama satu tim lainnya, yaitu Kalimantan Selatan. Iya betul sekali. Dan dua tim ini bakal lanjut looting aja. Mereka juga masih berada di dalam circle. Jadi pada umumnya kalau misalkan di circle pertama, tim-tim yang udah berada di dalam circle punya area atau komponen yang bisa dibilang cukup aman, mereka akan lebih arah untuk nahan. Ketimbang tim-tim yang berada masih di luar circle, mereka pastinya habis looting harus segera buru-buru cari vehicle untuk melanjutkan rotasi selanjutnya. Iya, apalagi kan kalau di daerah George Pool yang di bagian apartemen sebelah atas itu kan, untuk rumah-rumah kembarnya ini menjanjikan lootingan-lootingan yang sangat indah sekali loh, Mbak. Iya kan? Rumah kembar ya? Rumah-rumah kembar itu kan, itu nggak tahu kenapa, entah emang sugesti dari ini kepala doang. Tapi kalau emang kesana emang bagus-bagus aja gitu, lebih bagus dari apartemen yang lantainya mungkin sampai 4 lantai, 5 lantai gitu. Jadi yang kembar-kembar itu bagus. Wah, yang kembar-kembar selalu indah lah pokoknya. Iya, maksudnya itu loh, kembar Tachibana bagus kan? Bagus Bagas, bener gak? Bener. Gak salah ya gue. Bener ya. Dan ini dia dari Nusa Tenggara Timur, Mr. Rex. Ini Mr. X ya, ternyata Mr. Rex. Coba lagi. gimana bacanya? Dari tadi lihat deh nama playernya susah-susah loh. Lucu-lucu ya. Iya. Mr. X. Lalu ini ada Ras Safarin. Mereka mencoba untuk melakukan ya dengan shoulder pick ataupun prone gaming seperti ini. Inilah keunggulan dari TPP, masih bisa mendapatkan vision yang jelas ke arah depan tanpa harus menampakkan wujud mereka. Iya betul sekali. Dan pastinya udah dapat informasi juga untuk tim Kalteng, karena tadi di seberang mereka ada smoke yang sudah ditabur oleh tim lain di dekat dengan George Paul. Bergeser sedikit kameranya ke arah tim NTB. Tadi Guidos sepertinya berhasil untuk survive ya dari perairan. Udah mendarat dia, udah keringin badan, andukan, lanjut lagi lootingnya. Oke. Dan sekarang baru mendapatkan helmet juga. Akhirnya ya, setelah tadi mungkin ya tadi masih cosplay jadi monster lah itu ya. Cuman ya topengnya kan nggak sanggup tuh menahan peluru yang nantinya akan masuk. Nah ini salah satu skin motor yang
top chair abis mantul parah sih ini udah mah. Betul, parah. Kita juga bakal ada giveaway skin motor sih tadi kalau sempat lihat. Jadi buat teman-teman yang motornya masih polosan ya kan, boleh nih dipantengin terus live streamnya, diberikan like dan komentar-komentar positif. Bener. Supaya nanti giveaway-nya keluar lagi nih di next match-nya. Iya, karena sekarang sudah menyentuh di angka 4.900 like. Majang dikit lagi 100 lagi ya. 100 lagi kita tembusin 5.000, lalu nanti kita akan terbang dan lompat lagi menuju ke milestone like yang selanjutnya nih. Iya, betul sekali. Dan untuk di match Erangel ini, Yoi. circle-nya udah close ya, udah mulai gerak untuk masuk ke phase kedua, tapi masih ada 16 tim dan hanya ada 1 orang saja yang udah kembali ke lobby. Oh, bahkan gue tadi dapat informasi dari Bapak produser. Iya. Ini 63 tuh ternyata masih full tim. Masih full tim semua dari Sulawesi Tenggara itu satu playernya. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara lagi Sulawesi Tengah. Itu nggak bisa mengikuti karena ada masalah sedikit problem di sana. Iya, listrik tadi kalau nggak ada salah listrik ya, ada problem masalah di listrik ya. Jadi bisa dilihat dari tim live status di kanan, Sulteng hanya bermain bertiga saja dan berarti sampai saat ini masih belum ada fight intensif yang dilakukan. Tapi kita lihat sedikit di sini dari Bali sepertinya udah bertemu dengan Sulbar depan-depanan saja. Bener, ini Bali dari tadi ketemu dengan tim-tim lain mulu kayaknya ya. Cokanta dengan M4 dan juga RDS serta laser sight yang udah ditancepin di M4-nya. Akankah bisa mendapatkan beberapa player yang ada di depan dengan jarak sejauh ini? Tapi enggak, ternyata mereka lebih memilih untuk melakukan rotasi ke arah yang berbeda. Enggak mau melakukan fight untuk sekarang, mencari perbekalan mungkin sampai mereka merasa siap baru mereka mau melakukan fight. Tapi di daerah lainnya di Jerpool di bagian kontainer untuk tim Gorontalo nih ya. Wow, mereka menguasai loh area ini. Iya, betul banget. Tadi habis dari area apartemen, mereka bergeser sedikit ke area kontainer. Ini tadi juga yang mendapatkan hampir mendapatkan winner chicken dinner di map Sunhawk. Tapi sayang harus dirangkul sama Kalbar. Tapi ternyata di sini sudah terjadi penembakan yang dilakukan Sulsel, memberikan pressure. Tapi ternyata 1 orang harus ter-take down. AMC di seberang sana dan Edo siap untuk membackup temannya. Dimana kita lihat dari Bedia sudah mulai mencari lagi dari Kaltara, sudah mulai melakukan rotasi. Lanjutkan dengan mobilnya, kita lihat dari Glows juga melanjutkan untuk melakukan spray. Dan tapi ternyata harus take out. Masih ada 2 lagi Scopes dengan Mr. Boss. Scopes berada di dalam rumah, berusaha untuk berjaga-jaga mendengar suara Scopes dari luar. Banget masuk ke dalam. Mr. Boss dengan sangat hati-hati tidak mau melakukan kesalahan sedikit pun. Bener banget Pojeli, tapi pertarungan masih berlanjut untuk satu player dari Kaltara juga kali ini mendapatkan kesempatan di revive oleh rekannya. Udah ada 1 granat yang di-cook. Siapakah yang akan menjadi korban, dilempar ataukah di cancel? Belum ada. Oke, dilempar ternyata dan mengenai sedikit ke arah Scope, tapi Scope bersembunyi kali ini dari balik sebuah kotak, dilempar, dibakar aja dengan molotov. Berpindah lagi posisinya, tapi Mr. Boss bersembunyi dari balik sebuah broken wall aja. Ada 1 player dari Kaltara yang belum mendapatkan pertolongan sejauh ini, tapi di bagian atas dihujani dengan begitu banyaknya setup smoke, membuat player-player lainnya nggak bisa naik ke atas dan mendapatkan vision yang lebih jelas. Ini Descarel yang melakukan spray ke bagian depan, tapi belum ada play mengenai target. Iya, betul sekali. Dan sementara di sini dari tim Kaltara berusaha untuk secure rumah 2 tingkat dan sudah dikepung oleh tim Sulsel. Brie sudah siap di belakang broken wall dan menipis. Di sini Fanbo sudah mulai mengambil area tangga dan Glows nampaknya akan dibiarkan bleeding out saja. Iya, aduh sayang banget nih Poe Jelly ya. Iya. Sedikit lagi HP-nya tersisa, apakah bisa diselamatkan? Sementara itu Fanbo kali ini harus lompat dan masuk lagi ke bagian dalam. Mr. Boss juga, wah, mereka harus merelakan 1 rekannya daripada mungkin ini resikonya lebih tinggi lagi. Mereka bisa kehilangan seluruh tim. Ya udah, kita ikhlaskan. Bomnya nyangkut di situ. Lompat itu, genteng bakal bocor, genteng bakal meledak, gentengnya bakal ambruk. Nah, tuh dia ya. Ngeri, kaget, Pok ya. Untung granatnya belum matang ya. Jadi masih ada kesempatan atau timing buat Edo dari Sulsel untuk segera kabur atau avoid dari granatnya tersebut. Dan ini bisa dibilang Sulsel itu tim yang keras kalau kita lihat dari tadi. Dia kan barbar banget. Jadi udah pasti sini Kaltara jadi ada sedikit pressure pastinya buat mereka. Kan tadi udah kelihatan tuh, killingnya banyak banget. Tapi di tempat lain juga telah terjadi pertempuran antara Maluku dan juga Sulawesi Utara kali ini. Dan ada rotasi juga yang dilakukan oleh Kaltim. Sementara itu Kraibo masih aja mendengarkan step dari pergerakan tim-tim lawan. Juga udah ada yang naik ke atas 1 rekannya. Untuk Kraibo juga masih menunggu apakah ada lawan yang berani naik ke atas dan masuk ke dalam area pertahanan mereka. Tapi apalah daya, 1 rekannya di sisi lain harus mendapatkan pertolongan. Dan ternyata ada 1 granat tadi langsung nancep aja
ke arah tubuh dari rekannya. Tersisa seorang diri. Langsung aja diras ke atas. Ini adalah momen terbaik untuk Maluku. Untuk Maluku mendapatkan poin penuh dari tim lawan. Dan ini dia, hilang sudah. Iya, sayang sekali untuk Sulawesi Utara harus puas di posisi ke-16. Ini posisi yang cukup awal banget. Sementara kita lihat dari sisi lain juga ada NTT yang sudah mulai fight dengan tim Kalteng. Di sini kita lihat dari Ras sudah mulai berusaha untuk menyelamatkan temannya, tapi tidak sempat, sudah terlambat. Temannya sudah berubah wujud jadi asap. Waduh, sudah berubah wujud jadi asap. Tersisa 2 player dari Kalimantan Tengah nih ya. Wow, di sisi lain ada 1 player dari Papua. Apa yang terjadi? Ditabrak apa jatuh itu tadi, Mpok? Ya di killing feeds-nya tadi ya. Udah keburu hilang tadi. Makanya kayaknya kepleset tadi mobilnya ya. Wow, ini udah mulai ada adegan-adegan ya tuh kan. Dia selamatin sama temannya, jatuh kayaknya, Mpok ya. Kepencet kayaknya ya. Dan mereka harus melanjutkan perjalanan mereka ya setelah selesai merevive Corel. Tadi nih Corel tuh yang sempat video call sama kita juga. Oh ya. Iya, video call siang. Video call siang. Tadi kan siang soalnya video callnya. Dan mereka harus melanjutkan rotasi mereka dari arah utara masuk ke dalam circle dekat dengan George Paul. Dan sepertinya akan ada yang mengambil bukit George Paul, ada kemungkinan, atau mungkin mereka akan lebih memilih untuk rotasi masuk ke dalam. Tapi kalau kita lihat sebenarnya hampir seluruh tim itu berusaha untuk masuk ke tengah-tengah dalam circle. Iya. Nah ini dia, ada AKM tadi yang langsung aja memberikan spray ke bagian depan. Udah dipasangnya suppressor juga. Tapi di sisi lain Gorontalo seperti udah mulai mendapatkan 1 player, namun mendapatkan balasan. Kaltim Bir kali ini ada beruang langsung aja. Oke, di daerah lain ada 1 granat lagi yang mendapatkan 1 player. Harus masuk ke dalam sebuah broken shake. Sebuah shake yang begitu kecilnya. Tolong aku teman, katanya kita teman, ayo revive aku dong. Kayak gitu. Kenapa harus didubbing sih? Gue kesel jadinya. Suka aku tuh. Dan sementara kita bergeser sedikit di sini, Papua harus bertemu dengan Kalsel. Angel Love di bawah sana sudah mendapatkan 1, tapi ternyata Kalsel itu offside 1 orang ya. Zai di sini nampaknya harus melakukan revive sebelum melanjutkan fightnya dengan Angel Love. Tapi Angel Love memberikan pressure terus mantul itu bomnya Pak Eko, dan Zai masih melempar lagi bom selanjutnya untuk memberikan tekanan terhadap Angel Love. Tapi Angel Love sepertinya lebih memilih untuk disengage dan regrouping dengan teman-temannya. Benar banget. Di tempat lain juga Kalimantan Utara nggak bisa lagi bertahan. Kalimantan Utara juga harus menunggu di lobi dan menunggu untuk diterbangkan ke map yang selanjutnya. Ini sampai kapan Papua mau menunggu di sini nih? Karena 1 rekannya lagi juga harus mendapatkan pertolongan. Beppo udah mendarat dan berhasil mendapatkan kompon. Ini akan menjadi sebuah keuntungan baru untuk dia sambil bisa melakukan healing. Tapi 1 rekannya lagi kayaknya udahlah nih ya. Tadi jatuh. Diikhlaskan sih kayaknya tuh ya. Tadi jatuh kayaknya dan harus direlakan sepertinya untuk Gorontalo. Udah dikepung juga sama teman-teman dari Gorontalo untuk tim Papua Wood 5. Kan susah kan namanya kan? Beneran nih kalau ini EZ Li GBN. Siap bos, siap. Mereka masih mau mendapatkan lebih ya, walaupun untuk sekarang masih 0 kill, belum ada 0 tercipta. Untuk 1 player dari Papua pun bersembunyi dari balik sebuah vehicle. Oke, ini dia tappingan dengan M16-nya baik sekali, tapi ternyata dia pun mendapatkan tembakan balasan entah dari mana datangnya. Iya, ada kill steal yang terjadi dari tim NTT, dan di sini kita lihat semua tim bakal Fast and Furious. Di sini dari Kalbar juga sudah mulai masuk ke dalam zona, tapi masih ditembakin, tapi berhasil untuk mendapatkan compound ini. Iya, kompon ini berhasil mereka dapatkan, berhasil mereka dudukin, dan ini sudah menjadi landmark mereka nih ya. Nggak boleh diambil oleh orang lain. Kenapa? Karena untuk circle yang sekarang ini mereka aman banget gitu. Udah dapat kompon di dalam zona, di dekatnya juga udah ada 1 loot drop yang enak banget. Tapi Kalsel kali ini akan bertemu dengan Papua again and again. Mereka belum berakhir pertempurannya. Apakah player-player dari Papua lebih memilih untuk pergi lagi, dan ternyata mereka lebih memilih untuk pergi dulu. Iya, karena zonanya juga udah mulai bergerak. Jadi kalau misalkan fight di luar zona itu pastinya aku. Stuntman, kakak-kakak dari Papua, Zai XCN, mantap kali kakak nih. Gue kaget mobil bisa digituin Dacia loh. Aku baru tahu. Gue pikir motor bisa digituin. And then VSS until late game kah? Oke. Ini suara kayak gitu ya, Mbak. Kayak percikan gimana? Tahu-tahu ada yang kenok loh di ujung loh, kayak gitu loh VSS loh.
Astaga, gue masih kaget sama stuntman tadi. Tapi itu keren banget. Dan sementara kita lihat dari Sulbar juga udah mulai melanjutkan rotasi, ditembakin terus sama teman-teman dari tim 14 kerupuk, mendapatkan satu lower ground yang bisa dijadikan tempat untuk cover dirinya sendiri. Benar sekali, ini dia daerah dari Quarry. Quarry ini ada di dua tempat ya kalau di PUBG Mobile, ada Ya. di Sunhawk dan juga ada di Erangel ya. Betul sekali. Benar tuh, ada yang langsung aja menggunakan motorcycle langsung kebut-kebutan aja, hati-hati di ujung sana malah langsung kebulak balik ya karena ada gunungan-gunungan tanah. Tapi player dari Sulawesi Barat sepertinya udah berhasil untuk mendapatkan tempat yang lebih aman. Sementara ini kita lihat kerupuk dengan Scar L-nya dan juga udah ada DP di punggungnya, yang manakah yang dia gunakan untuk mendapatkan satu knock ataupun satu point kill. Tapi di sisi lain ada pertempuran juga yang terjadi. Iya, betul banget. Di sini masih banyak sekali tim yang berada di luar zona. Zonanya bergeser kembali ke kiri. Sementara dari Lynx terus memberikan tapping terhadap Sulsel Edo. Jadi buat teman-teman yang masih berada di luar, ini maksudnya buat player ya masih berada di luar circle ini harus segera melakukan rotasi karena hanya ada waktu 15 detik saja untuk melanjutkan ke circle kelima. Benar banget. Di tempat lain Nusa Tenggara Timur, mereka melakukan pertempuran dengan Kalimantan Selatan yang dari tadi itu ngejar ke arah Papua ya. Dan ternyata sekarang Papua still kill ke arah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan tadi menekan, sekarang mereka yang tertekan. Papua membalikan keadaan. Depo mendapatkan poin kill kali ini. Yes, benar banget. Karena pilihan untuk masuk ke dalam circle duluan adalah pilihan yang lebih baik daripada mereka harus menahan di luar. Alhasil, rotasi dari tim lawannya berhasil mereka cut. Sementara di sini ada Kalteng yang bertemu dengan Kalsel di bawah sana. Zik sudah mulai melihat mendeteksi granatnya masuk ke dalam, tapi berhasil di revive, tapi low health banget. Dan Zik bakal mulai percaya diri untuk keras nampaknya. Masih menunggu untuk granat-granat berikutnya sudah mulai terlihat. Ada bokong yang langsung di spray dan satu orang terbaik. Kemudian masih ada satu lagi last man standing dan tidak berhasil untuk bertahan. Kalsel harus puas di posisi ke-14. Luar biasa pertunjukan tadi, langsung aja diperlihatkan oleh satu player dari Kalimantan Tengah tadi ya, Boy ya. Langsung membabar habis Kalimantan Selatan, tapi ini dia pertarungan masih terjadi. NTT Momo berhasil lagi dan lagi mendapatkan satu player dari NTB. Lalu banyak sekali kill feed yang kita lihat. Ada Kaltim juga yang mendapatkan Sulawesi Utara apa Sulawesi Tenggara itu Sultra Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, tapi ini kita lihat aja sikat di depannya. Udah ada beberapa player yang terkenok dan bom menjadi sang pencabut nyawa. Dia pun mau bergerak maju sulit. Kenapa? Karena ada tim lain di ujung sana yang udah siap untuk menanti kehadirannya. Yes, benar banget. Terjadi close combat terjadi di sini. Dua-duanya bahkan BKB sampai dan Sulsel, bahkan ada Bang AWM dari sisi lain siap untuk mencabut nyawa dari Sulsel satu persatu. Last man standing di sini. Coto sudah mulai melakukan setup, tapi itu berhasil, dia take down kembali. Nice fight dari Coto, siap untuk melanjutkan perang dengan energi drinknya. Ini luar biasa sih Sulawesi Selatan. Coto yang pasti bukan Coto Makassar nih. Beda ya. Oke, di tempat lainnya kita lihat ada banyak granat yang menjadi pencabut nyawa, tapi ini dia satu player terakhir malah harus terculik dari Sulawesi Selatan. Sayang sekali, setelah tadi dia beberapa kali untuk memberikan pertontonan yang sangat-sangat luar biasa, tapi ya inilah apalah daya, sisa seorang diri dikeroyok oleh yang lain ya. Tapi Bad Boy dengan vehicle-nya udah mulai berasap. Ini dia portingan yang mereka buat. Mereka masih berada di pinggir zona cukup aman dan mendapatkan daerah yang tinggi. Karena nanti AK dan juga scope kali 8 udah mereka dapatkan. Untuk jarak sejauh ini, yap, bisa lah. Betul sekali, dan nampaknya akan diselamatkan oleh Sikat. Apakah berhasil Bear di atas sana? Kita lihat. Sikat, ayo Sikat miring. Tidak sempat. Ya ampun, nggak sempat. Sudah terlambat. Keburu telat gitu. Ih, dia dari tadi udah lari. Ini luar biasa si Sikat tuh. Niatnya udah bulat, tekadnya udah bulat banget. Iya. Aku akan datang untuk menolongmu, saudaraku. Temannya hilang masa. Teman ya kan. Dan di sini dari Kaltim pun berhasil mendapatkan informasi kembali, ada yang lagi berlari-lari di situ. Nampaknya melakukan di tapping dengan DP 28-nya dan mendapatkan satu mobil. Easy, apakah berhasil untuk kabur? Tapi di sini dari Kaltim pun sedikit ragu-ragu untuk tapping. Benar. Tadi mungkin lebih baik kalau dia melakukan spray sambil tidur sambil ngepron, nih mungkin lebih baik untuk menggunakan DP ya, Boy ya, karena dengan dudukannya setidaknya itu bisa langsung reduce recoil yang dimiliki oleh DP28, apalagi tadi memiliki scope yang cukup tinggi, scope Bali 4 yang digunakan. Nah, ini dia untuk Maluku Utara melakukan fight sesaat lagi dengan Bali, karena Bali dari tadi cukup aman keadaannya. Mereka benar-benar nggak mau melakukan fight, mereka mencari kompon terlebih dahulu, dan sekarang mereka udah kehadiran
tim lainnya untuk masuk ke dalam area pertahanan yang udah mereka buat. Iya benar banget, dan ternyata sudah ada satu granat yang dilemparkan ke dalam compound milik Bali. Sementara di sisi lain kita sudah mulai mendengar banyak sekali kalau mulai dikepung oleh Kalbar di sini. Sandi, Bad Boy dan Tunki sudah mulai melakukan setup, tapi ternyata satu orang dari Gorontalo harus termakan oleh bom atau granat dari tim lain, dan Gorontalo satu persatu sudah mulai rontok. Kingsley apakah bisa berhasil membackup teman-temannya dari rumah lantai 2 dengan Working yang sedang melakukan first aid di dalam rumah. Bener banget, ini dia untuk Kalimantan Barat. Mereka bener-bener langsung kayak udah kita kepung aja nih, siapa yang penjaga mercusuar nih, keluar nggak lo? Kalau nggak keluar kita lemparin bom. Ternyata ada bom yang dilemparkan, berhasil mendapatkan, tapi kali ini kita lihat lagi Empo dan juga Scope kali 3 melakukan spray walaupun targetnya belum terlihat dengan begitu jelas. Mereka mendapatkan area ini cukup baik sekali. Mereka hanya saja mereka sekarang berada di tengah-tengah pertempuran, mereka berada di pusat pertempuran. Mereka harus mendapatkan kompon yang lebih aman untuk bisa membuat keadaan mereka ya cukup Lebih aman lagi. Iya, lebih aman lagi, cukup terlindungi untuk sekarang. Tapi ada satu player di sebelah kirinya dari Gorontalo, di situ dia menunggu untuk mendapatkan bantuan, tapi nggak bisa lagi. Udah ada satu granat tadi yang langsung aja nyikat habis. 3 poin kill udah berhasil dikumpulkan oleh anak-anak dari Kalimantan Barat. Yes, benar banget. Kalbar harus nge-retake kompon ini karena ini adalah satu-satunya kompon yang bisa dibilang di tengah-tengah circle. Tapi sementara dari Gorontalo masih ada satu orang yang survive. Last man standing, Kingsley di seberang sana. Vince dengan M4-nya sudah mulai berjaga-jaga kembali. Tadi gue sempat lihat ada satu orang menggunakan Groza dari tim Kalbar. Iya, udah ada Groza juga, pasti udah ada satu loot drop yang enak banget kalau mereka ambil. Tapi Gorontalo oke, sepertinya udah nggak bertahan lagi tadi satu player lagi ya. Dan masih terjadi pertempuran juga untuk Kalimantan Barat terhadap satu tim lainnya. Benar-benar sangat menggila untuk Kalimantan Barat. Kali ini udah mengumpulkan 4 poin deal. Kali ini kita lihat aja. Oh my god, enak banget, free hit banget dari DP-nya dengan Scope kali 3 dan juga rekannya menggunakan M4 dari Scope kali 6 yang mungkin di-reduce ke 3, langsung aja membombardir dengan spray yang begitu banyaknya. Iya benar banget, Kalimantan Barat sudah berhasil mendapatkan satu kompon yang enak. Tapi hati-hati, di sebelahnya masih ada orang lain dan terus saja melakukan blind spray terhadap semua tim yang sedang melakukan rotasi. Di sini Kalimantan Barat memberikan pressure yang tinggi terhadap semua tim yang masih ada di luar zona. Dan sementara itu kita lihat dari Papua sudah sedikit demi sedikit terkena tappingan dari luar, dan tim NTT juga. Ini benar-benar enak banget positioning dari Kalimantan Barat. Kiri, kanan, depan, belakang, kulihat saja banyak sekali asap-asap bertebaran ya. Wow, luar biasa sekali, kupikir nyanyi ya. Enggak. Dia tuh siap, lihat tuh. Dia panen aja gitu loh. Bad Boy di sini masih melakukan spray terus ke NTT. NTT susah untuk melakukan pergerakan lanjutan, hanya ada di belakang mobil, dan sementara Papua juga masih tertutup oleh asap. Ini kalau misalkan asapnya habis, nah itu dia, Po. Sampai berapa lama mereka bisa bertahan di titik ini? Karena Kalimantan Barat di ujung sana itu udah enak banget visionnya. Dia bisa ngelihat ke arah manapun. Dia emang benar-benar menjadi abang-abangan portal yang nggak ngebolehin siapapun masuk ke dalam circle gitu loh. Betul. Apalagi mereka masih lengkap 4 player ya kan. Tuh lihat tuh, panen 1 lagi, 2 lagi, absenin aja semuanya ya, siap-siap masuk ke dalam zona. Dan kita lihat dari Vince dari tadi enak banget. Spray manapun langsung semuanya berubah menjadi kotak asap, dipanen langsung semuanya. 10 poin kill dikumpulkan oleh Kalimantan Barat. Enggak, pertanyaan gue adalah ini di tas mereka ada berapa ratus peluru? 5,56 loh, karena dia tadi spray dan spray aja yang dilakukan oleh player-player dari Kalimantan Barat gitu loh. Iya, karena tadi mereka habis berhasil mendapatkan Gorontalo ya. Iya. Mendapatkan Gorontalo, dia bisa looting lagi, dan Paradox kayaknya udah nggak sempat buat healing. Langsung saja sakit mah di situ, dan temannya BGS WN. Bagus, Rizwan mungkin namanya ya. Iya, masih terdengar suara tembakan lagi. Bali kali ini nggak mau memberikan kemenangan mudah untuk Kalimantan Barat. Mereka mencoba untuk masuk, tapi Vince di bagian atas sebuah kompon yang udah dia dapatkan akan naik lagi kah? Enggak, ternyata masih sabar aja karena di belakangnya masih ada tim 2 yang mengendap-endap perlahan masuk ke dalam daerah yang cukup aman. Kalimantan Timur pun udah nggak bisa lagi bertahan, tapi Bad Boy dengan nanti AK-nya memberikan tembakan ke bagian depan. Untuk anak-anak Bali pun mereka udah mendapatkan satu kompon yang aman, berseberangan, bertetanggaan dengan Kalimantan Barat, sang juragan tanah untuk saat ini ya. Iya ya, susah banget ini buat nge-retake kompon, tapi masih ada satu tim di sebelahnya, Bali, dan satu
orang player dari tim 2 yang Benar. sudah bertahan di luar sana. Ini udah rebutan kempon aja antara Bali dengan Kalbar. Masih ada kesempatan buat Bali untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner karena di sini mereka sudah mulai setup smoke juga, berusaha untuk mendapatkan kempon berikutnya mungkin karena mereka masih ada sedikit di luar zona. Iya nih, Vince dapat vision jelas banget ya, Boy. Enak banget sih Enak dia. banget. Ini dia naik ke atas lagi satu tingkat yang ada di rumah itu juga bisa kan? Di situ Bisa, dapat bisa, vision bisa yang banget. ini adalah salah satu tempat yang pastinya nggak bakal ditebak oleh player-player dari Bali. Tapi kita lihat aja apakah Bali bisa nge-retake komponen yang udah dimiliki oleh Kalimantan Barat ataukah Momo di sisi lain bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kayaknya sulit banget. Dia harus bergerak cukup banyak. Apakah dia punya smoke yang cukup untuk melindungi pergerakannya agar bisa lari dan rotasi ke bagian depan nih? Nah itu dia Momo, apakah akan menjadi momok yang mengganggu? Dan sementara kita lihat dari Esandi sudah melakukan spray dan Cok Anda mulai tertake dan masih ada 2 orang lagi Lil Cube dengan Leon di dalam rumah. Tapi informasi sudah masuk ke dalam teman-temannya untuk Kalbar. Esandi siap untuk masuk mendengar ada suara maka tertake down nampaknya oleh Vince dengan grozanya. Oh my god, backup yang sangat baik dari Vince. Sisa 1 lagi Leon di dalam rumah berusaha untuk melakukan spray, tapi ada tembakan balik dari sisi kanan. Leon dengan sifatnya untuk naik ke atas, tapi ternyata tidak. Hanya berhasil di take down, balasan balik berhasil diratakan dan winner chicken dinner yang kedua back to back untuk Kalimantan Barat. Menggila Kalimantan Barat kali ini. Nyayur musim panen datang langsung ke Kalimantan Barat, mendapatkan posisi yang begitu nikmatnya, mendapatkan sebuah